Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Wah, mungkin kalian sudah bosan ya? Sudah 2 bulan tidak ketemu. Aduh, kakak-kakak di sini semua, Kak Daud berdoa dan berharap kalian tetap dalam keadaan baik-baik. Ya, di sini ada kakak-kakak kalian. Halo Kak Ika. Hai. Halo Kak Kristi. Halo Kak Ian. Halo Kak. Juga ada Awe. Halo Awe. Halo. Ya, kabar kalian pasti baik. Kita semua percaya hanya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita meskipun di rumah kalian masing-masing. Bersama Papa dan Mama. Kita bersukacita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan, kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, Engkau menolong setiap kami bersama-sama di tempat ini dan juga setiap anak-anak sekolah minggu beserta orang tua mereka yang ada di rumah. Kami bersama-sama beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama bersuka sebab Tuhan Yesus ada di dalam rumah kalian. Kita harus bersenang-senang. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. जिस मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जिस मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है. Nah, kita semuanya sudah bernyanyi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. Sekarang kita coba nyanyikan bahasa Mandarin, tapi agak pelan-pelan ya. Kita nyanyi, 主耶稣接我家庭中。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Sekali lagi. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Ya, kita bersukacita sebab Tuhan Yesus bersama kita, di rumah kalian masing-masing. Nah, kita bersukacita sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang buat kita. Dia mengasihi kita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
Kita sudah bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, menyayangi kita. Kita ingat tadi tanggal 21 Mei ada tanggal merah. Itu hari libur memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan memberi perintah pada kita untuk menjadi saksi di dunia ini. Mari kita bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, tugas kita menjadi saksi. Tugas kita adalah menjadi saksi ke seluruh dunia sampai semua orang mengenal Tuhan. Sekarang kalian boleh duduk manis bersama papa mama kalian dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada saat ini. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membuat kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hati kami, telinga kami, seluruh anggota tubuh kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Juga kami menyerahkan Tuhan buat Kak Diana yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah firman yang disampaikannya boleh tertanam dalam hati kami dan firman yang disampaikannya adalah benar-benar firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya di rumah? Kita berjumpa lagi. Anak-anak semua harus siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Diana senang mendengar kabar kalian sehat-sehat. Kita berjumpa kemarin selama hampir 1 minggu ini ya. Kak Diana menemui melalui Zoom kepada semua anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Kak Diana, tunggu. Aduh Cita, Kak Diana sampai terdiam tadi. Ada suara siapa? Apa kabar Cita? Baik Kak Diana. Wah, Cita ngapain datang ke sini? Kita kan pingin ikut syuting. Enggak. Kita pingin dengar firman Tuhan Kak Diana. Mau nemenin Kak Diana dengar firman Tuhan bareng anak-anak di rumah? Oke. Nah kalau gitu begini. Hari ini kan kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya Kak Diana punya pertanyaan buat anak-anak di rumah termasuk Cita ini. Oke. Nah, oke. Kak Diana mau nanya dulu anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah, siapa yang punya pengalaman ya ditinggal sebentar aja sama papa dan mamanya pergi keluar? Aku. Kita pernah ya ditinggal papa mamanya sebentar nih pergi keluar, entah papanya mamanya pergi ke supermarket atau mungkin pergi ke pasar untuk belanja. Pernah? Pernah. Oh pernah. Anak-anak di rumah pernah nggak? Pasti pernah lah Kak Diana. Pasti pernah. Kak Diana juga pernah ninggalin sebentar anak-anak di rumah karena mau belanja ya. Nah Kak Diana mau tanya lagi nih ya. Ketika papa mamanya tinggalin anak-anak sebentar di rumah, pasti kan papa mama kasih pesan nih buat anak-anak yang ada di rumah. Ya Cita, betul ya? Betul. Nah pesannya biasanya begini. Papa mama keluar dulu ya.
mau ke pasar, atau papa mama pergi dulu ya mau belanja, atau mungkin papa mama pergi dulu ya karena mau kerja. Pasti ada dong papa dan mama yang masih kerja nih ya. Lalu dikasih pesan, selama di rumah jangan nyalain kompor ya. Pernah nggak gitu Cita? Pernah. Pernah. Selama di rumah jangan berantem ya. Pernah. Nah, anak-anak di rumah pernah nggak dengar pesan begitu dari papa mamanya? Selama di rumah jangan berantem ya sama adik, sama kakak, sama Cece, sama Koko gitu ya. Iya. Nah, atau selama di rumah kerjain tugasnya ya. Nanti papa mama pulang dari luar, papa mama tinggal koreksi tugasnya. Kan kalian semua masih ngerjain tugas dari sekolah ya. Nah, kita bagaimana? Ya, Cita banyak tugas. Banyak tugas dikerjain biarpun papa mamanya pergi sebentar. Sering lupa Kak Diana. Nah, mungkin ada anak-anak di rumah nih Cita yang bilang begini, oh Kak Diana, saya mah kalau dikasih pesan sama papa mama pasti dikerjakan. Ya, apalagi kalau papa mama bilang, nanti setelah papa mama keluar, kalian nurut, pasti papa mama belikan oleh-oleh. Kasih. Atau ada yang bilang gini, kadang-kadang si Kak Diana dikerjakan, kadang-kadang lupa. Nah anak-anak, apa kaitannya ya cerita Kak Diana ini, pertanyaan Kak Diana ini dengan firman Tuhan hari ini? Ayo Cita mau tahu? Mau loh Kak Diana. Di dalam firman Tuhan ada kisah tentang para murid Tuhan Yesus yang dapat pesan dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus berangkat naik ke surga. Nah, Cita mau dengar ceritanya, anak-anak juga. Sekarang minta tolong papa mamanya temenin kalian untuk mengambil Alkitab dan membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kak Diana ulangin. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya? Ikutin ya cerita ini. Duduk dan dengar firman Tuhannya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kak Diana, ceritanya seru deh. Aku seneng dengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi aku nggak ngerti apa maksud ceritanya. Aku nggak tahu sih, teman-teman di rumah ngerti nggak ya? Oh, maksudnya pesan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah ya? Betul. Oh, baik. Nah, anak-anak di rumah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Injil Lukas mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih pesan kepada para muridnya. Nah, pesan itu juga harus kita lakukan. Pesannya apa kepada para muridnya tadi? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ngerti Cita bagaimana memberitakan Injil? Nggak ngerti. Anak-anak di rumah ngerti bagaimana memberitakan Injil? Memberitakan Injil itu, Cita bersama anak-anak di rumah adalah menceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau anak-anak di sekolah gitu ya, anak-anak bisa menceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidup anak-anak kepada teman-teman yang ada di sekolah. Nah, Cita juga ya. Terus di mana lagi ya? Tapi Cita kan anak-anak sekarang ada di rumah ya. Iya, sekolahnya Kak Diana. di rumah ya. Iya, belajarnya di rumah. Terus gimana itu Kak Diana? Betul ya. Bagaimana cara memberitakan kasih Tuhan di rumah? Bisa kok Cita. Anak-anak tetap bisa menceritakan tentang Tuhan kepada papa dan mama, ya, kepada kakek nenek atau siapapun yang ada di rumah kalian, ya. Mereka yang belum kenal tentang Tuhan, kalian ceritakan. Apalagi kan anak-anak sebelum situasi ini kan rajin datang ke sekolah minggu dengar firman Tuhan, ya. Terus apalagi yang bisa dilakukan, Cita? Bagaimana cara memberitakan Injil? Begini, selama 1 minggu kemarin Kak Diana tuh secara bergantian bersama kakak-kakak guru kan Zoom sama anak-anak nih, ya. Sekarang nih kan sudah banyak fasilitas yang luar biasa media sosial kita. Nah, ketika Kak Diana ngobrol sama anak-anak, Kak Diana mendoakan mereka bersama kakak-kakak guru lainnya. Nah, itu sudah memberitakan tentang kasih Tuhan, Cita, ya. Atau ketika kemarin Kak Diana Zoom sama anak-anak nih, Cita, ada anak sekolah minggu bilang begini, aku sering loh WA-an sama temenku. Wah, ternyata mereka sering saling WA-an. Nah, ketika mereka saling WA, anak-anak kan bisa nguatin mereka, teman-temannya, ya. Atau tanya, kabarmu bagaimana selama di rumah? Lagi susah ya? Aku doain ya supaya Tuhan kasih penghiburan. Itu sudah memberitakan Injil, Cita. Gitu ya Kak. Jadi anak-anak mulai lakukan perintah Tuhan dengan cara-cara sederhana seperti itu. Kalian sudah melakukan pesan dari Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, ya. Baik, Cita, anak-anak di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kak Diana mau mengajak kita untuk melakukan perintah ini dengan kekuatan dari Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak, papa mama mereka dan keluarga mereka masing-masing, supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak seperti biasa loh, Cita. Setelah sekolah minggu ini selesai tadi ya, sudah dengar firman Tuhan, anak-anak bisa melihat kakak-kakak guru akan memandu kalian membuatkan aktivitas. Nah, buat kelas kecil loh, Cita.
Ya, kelas besar juga boleh kalau mau ikutan. Setelah selesai aktivitasnya, difoto, cekrek. Setelah itu dikirim ke siapa, Cita? Ke kakak kelasnya. Yes, ya, ke kakak-kakak guru kelasnya. Kak Diana tunggu anak-anak pada hebat-hebat ya buat aktivitasnya. Buat kelas besar bagaimana? Seperti biasa, Cita, buat aktivitas mengisi kuis ya. Kuisnya bisa didapat dari mana? Nih, link di bawah ini. Ya, jangan lupa ya. Oke, Cita, yuk kita buat aktivitas. Kita mau siapin bahannya ya, Cita ya. Oke, siap, Oke, Diana. anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan pada pukul 8 8 pagi. 8 pagi, Cita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kak Agung. Nah, kali ini kita akan membuat seperti ini. Nah, ini ditarik. Nah, kita buat seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan, minta tolong mama papanya siapkan selembar kertas, kemudian benang, gunting, lem, sama botol mineral bekas. Boleh pakai gelas mineral, boleh pakai botol, boleh. Kalau pakai botol dipotong jadi 2 ya, terus diambil yang paling bawah. Oke, ini Kak Agung pakai sisa botol mineral. Oke, pertama-tama ambil botol mineralnya, kemudian dilubangi. Minta bantuan mama papanya untuk dilubangi supaya nanti nggak kena tangan ya. Dilubangi tengahnya. Oke, kalau sudah, kita buat tulisannya. Tulisan Yesus seperti ini. Pakai spidol. Nah, tulisannya kita buat 2 ya. Oke, kalau sudah diwarnai, warnanya bebas mau warna apa aja. Oke, kalau sudah jadi, kita sekarang buat awan dan bintangnya. Kita buat awannya. Setelah itu kita buat bintang. Untuk bintang kita buat 2 ya nanti ya. Setelah kita buat, kita warnai lagi. Oke, kalau sudah diwarnai, gunting, ini aku sudah gunting. Kemudian bintangnya juga sudah digunting. Nah, kita buat nanti 1 kali lagi. Terus kemudian untuk tulisannya juga sudah digunting. Nah, ini guntingnya kita bagi 2. Lipat aja biar sama ya. Oke, terus kemudian diratakan biar sama ukurannya. Oke, ukurannya sudah sama. Nah, untuk bintangnya kita warnai, jangan lupa. Sudah diwarnai, kita gunting. Nah, sekarang kita potong benangnya. Kira-kira aja ya. Kemudian kita masukkan ke botolnya, ke botol mineral atau gelas mineral juga boleh. Kalau misalnya susah, nanti bisa minta tolong mama papanya buat bantu masukkan benangnya ke
dalam lubang ini. Sudah. Kemudian bintangnya kita tempel. Nah, kita tempel gini ya. Kita lem. Kemudian kita pasangkan ke sini. Oke, sudah kita tempel. Seperti ini. Kemudian tulisan Yesus juga kita tempel. Nah, kasih lem dulu. Benangnya ditempel. Kemudian ditutup lagi. Hati-hati jangan kebalik. Oke. Sudah jadi. Kemudian untuk awannya kita tempel di sini. Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini. Nanti ini kita tarik. Oke, kalau sudah selesai, ambil selembar kertas, kalian tulis nama kalian dan kelas kalian, jangan lupa. Kemudian difoto bersama aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong mama papanya difoto, kemudian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.